kulitnya makin parah. Matanya kok nggak bisa dibuka. Baik Bu, tenang Bu. Katanya terkena dulu. Pak, Bapak, nama Bapak siapa? Apa dengar suara saya? Bayu dong, sakit kayak kebakar semuanya itu. Bu, saya akan bawa ke ruang resusitasi terlebih dahulu, ya Bu. Ibu tenang dulu, nanti saya akan panggil dokter jaga terlebih dahulu. Ya segera. Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Nadine yang berjaga di IGD pada malam hari ini. Sekarang saya akan memeriksa terlebih dahulu terkait dengan kondisi Bapaknya. Namun sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan sekarang. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya silahkan dokter. Baik, ini untuk luka-luka atau di kulitnya ini kondisi sejak dari kapan muncul nih? 3 hari dong. 3 hari. Awalnya dari di muka dengan di dada aja, tapi selanjutnya udah menyebar gitu ya. Baik, kemudian apakah ada keluhan lainnya yang dirasakan? Misalnya demam, ada dokter demam. Kalau misal mata merah, apakah ada Ibu? Matanya juga merah dok, terus juga nggak bisa dibuka sejak 2 hari yang lalu. Baik, kemudian apakah dari Bapak juga ada nyeri menelan? Ada dokter, jadi karena nggak bisa nurun tuh, bapaknya jadi nggak bisa makan dari kemarin dok. Terus juga mulutnya juga ada luka-luka. Baik, kemudian kalau boleh tahu apakah sebelumnya Bapaknya ada mengonsumsi obat baru yang sekiranya mungkin belum pernah diminum sebelumnya, tapi baru dikonsumsi beberapa minggu terakhir? Ada dokter, jadi sekitar 3 minggu yang lalu dokter puskesmas ngasih obat namanya allopurinol untuk asam uratnya bapak, dan baru pertama kali ini minum dok. Baik, kalau untuk Bapaknya apa ada riwayat alergi obat tertentu? Tidak pernah dok, selama ini tidak pernah ada riwayat alergi. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Sekarang saya akan periksa terlebih dahulu kondisi pasien ya Ibu. Baik, sekarang saya akan memeriksa primary survey dari pasien, dimulai dari A untuk airway. Di sini airway pasien ditemukan tadi jalan nafasnya paten, kemudian tidak ada tanda obstruksi dan tidak ada suara nafas tambahan. Kemudian untuk breathing, saya akan mulai dengan menggunakan oximeter, di mana saya akan pasangkan oximeter pada ujung dari tunjuk pasien untuk menilai saturasi oksigennya. Selanjutnya, saya akan menilai sirkulatori dari pasien dengan cara memeriksa tensi pasien. Terus boleh minta tolong dicek tensi pasiennya? Baik, dokter. Baik Pak, untuk tensinya normal 110/70. Berdasarkan hasil pemeriksaan sirkulatori, ditemukan tensi pasien normal 110/70. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan disability dan ditemukan di sini dari hasil pemeriksaan GCS pasien normal 15 kompos mentis. Dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan exposure. Di sini asumsikan pasien telah melepaskan seluruh pakaiannya dan akan dilakukan evaluasi pada seluruh tubuh pasien. Ditemukan pada kulit pasien ada lesi, makula hingga patch eritema, multiple, batas tegas, bentuknya geografika, dengan ukuran bervariasi. Konfigurasinya diskret dan terdistribusi dengan tersebar di seluruh tubuh pasien. Kemudian ditemukan adanya lesi erosi multiple, batas tegas, bentuk geografika, tersebar pada hampir seluruh tubuh pasien. Dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan Nikolsky, di mana di sini ditemukan Nikolsky pasien positif karena ada pergerakan atau pemisahan dari lapisan epidermis pasien. Selanjutnya saya akan menilai konjungtiva dari pasien. Permisi Bapak nggih. Ditemukan konjungtiva pasien hiperemes bilateral dan terdapat pseudomembran. Dan selanjutnya saya akan menilai dari mulut atau oral dari pasien. Baik Bapak, bisa dibuka mulutnya.
ditemukan adanya erosi pada mukosa oral, serta adanya krusta pada bibir dan juga pseudo membran. Baik Bapak, bisa ditutup kembali mulutnya. SCORT-10 atau Severity of Illness Score for Toxic Epidermal Necrosis merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk menentukan derajat keparahan serta memprediksi mortalitas pada pasien Stevens-Johnson syndrome dan toxic epidermal necrolysis. Penilaian ini dilakukan berdasarkan beberapa parameter klinis dan laboratoris, yaitu usia lebih dari 40 tahun, denyut nadi lebih dari 120 kali per menit, adanya keganasan, luas epidermolysis lebih dari 10% dari luas permukaan tubuh, kadar blood urea nitrogen atau BUN lebih dari 28 mg per dl, kadar glukosa lebih dari 252 mg per dl, serta kadar bikarbonat serum kurang dari 20 mili ekuivalen per liter. Setiap parameter yang terpenuhi bernilai 1 poin. Semakin tinggi skor SCORT-10, semakin tinggi pula resiko mortalitas pasien. Berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, karena ditemukan pasien ada riwayat mengonsumsi obat baru yaitu allopurinol, dan juga di sini melibatkan BSA kurang dari 10% yaitu 8-10%, maka diagnosis kerja pasien ialah Stevens-Johnson syndrome. Mengapa bukan TEN? Karena pada dasarnya kalau misal TEN itu melibatkan BSA lebih dari 30%. Dan selanjutnya akan dilakukan penilaian SCORT-10 sementara, di mana karena di sini belum dilakukan pemeriksaan lab untuk bikarbonat dan juga bunnya, maka dinilai dari temuan yang sudah ada, yaitu yang pertama dari usia pasien di atas 40 tahun, berarti plus 1, kemudian selanjutnya dinilai dari denyut jantung pasien 128 kali per menit, berarti tambah 1 lagi, dan untuk keganasan tidak ada, untuk gula darah pasien juga normal, dan juga untuk BSA melibatkan kurang dari 10%, berarti SCORT-10 sementara pasien ialah positif 2. Terus tolong dicatat ya, untuk diagnosis kerja pasien Stevens-Johnson syndrome et causa allopurinol. Untuk tata laksana utama, kita stop allopurinol terlebih dahulu. Baik dokter, sudah dicatat allopurinol dihentikan. Baik, sekarang siapkan tata laksana awal untuk pasiennya. Baik dokter. ALDEN atau Algorithm of Drug Causality for Epidermal Necrolysis merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk menentukan kemungkinan suatu obat sebagai penyebab Stevens-Johnson syndrome atau toxic epidermal necrolysis. Penilaian dilakukan berdasarkan hubungan temporal antara konsumsi obat dan munculnya gejala, riwayat penggunaan obat sebelumnya, perbaikan kondisi setelah penghentian obat, kemungkinan adanya penyebab lain, serta apakah obat tersebut dikenal memiliki risiko tinggi terhadap SJS. Hasil penilaian kemudian dikategorikan menjadi very probable, probable, possible, unlikely, atau very unlikely. Pada kasus ini, pasien diketahui mulai mengonsumsi allopurinol sekitar 3 minggu sebelum munculnya ruam dan kelainan mukokutan. Allopurinol juga merupakan suatu obat yang paling sering dikaitkan dengan SJS, dan tidak ditemukan penyebab lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, berdasarkan ALDEN score, allopurinol dinilai sangat mungkin atau very probable sebagai penyebab Stevens-Johnson syndrome pada pasien. Baik, so sekarang kita pasangkan terlebih dahulu Eflentarifer pada pasiennya. Kita berikan kristaloid dengan laktat 2 ml dikali berat badan pasien yaitu 65 kg dikali persentase BSA pasien 10%. Baik dokter. Nanti target urin output kita 0,5 dikali 100 cc per kilogram berat badan, dan nanti kita pasangkan juga kateter poli pada pasiennya. Baik dokter, pemasangan infus dan juga kateter sudah saya lakukan. Baik, untuk selanjutnya perawatan luka, lapisan epidermis yang terlepas itu tidak kita angkat, kita biarkan sebagai biological dressing, dan kita pasangkan nanti dressing non-adhesif berbahan silver pada pasiennya. Baik dokter, apakah debridemen diperlukan? Untuk debridemen ekstensif, sebenarnya pada pasien SJS itu tidak direkomendasikan. Kita cukup bersihkan saja dengan normal salin ataupun chlorhexidin 1:5000, dan nanti untuk suhunya kita pertahankan suhu ruangnya 28-30 derajat untuk mencegah hipotermia. Baik dokter, saya akan lakukan pembersihan luka. Baik dokter, pembersihan luka sudah saya lakukan. Baik, selanjutnya karena pasien ada kesulitan menelan, kita akan pasangkan pipa nasogastrik tube kepada pasien untuk memberikan
nutrisi secara enteral. Dan untuk fase akut kita berikan nutrisi sebanyak 20-25 kilokalori per kilogram berat badan per hari pada pasien. Sekarang saya akan pasangkan NGT kepada pasiennya, tolong disiapkan alatnya. Baik dokter. Baik, untuk pipa NGT sudah saya pasang. Selanjutnya untuk antibiotik profilaksis itu tidak saya berikan kepada pasiennya. Jadi kita akan kultur terlebih dahulu, urin, darah, dan juga kulit. Dan sekiranya kalau misalnya ada infeksi sekunder, baru kita berikan antibiotik empirik sesuai dengan hasil kulturnya. Dan untuk kondisi mata pasien, kita akan konsulkan terlebih dahulu ke spesialis mata. Karena pada dasarnya mata merupakan organ yang rentan terjadi sequel pada jangka panjang pada SJS atau Stevens-Johnson syndrome. Dan untuk sementara ini kita berikan terlebih dahulu artificial tears dan juga kompres lembab mata pada pasien. Dan selanjutnya kita juga akan konsulkan ke spesialis kulit dan kelamin untuk menilai pemberian imunomodulator untuk mengurangi mortalitas dan juga mempercepat penyembuhan luka pada pasiennya. Dan untuk nanti terakhir kita akan bawa pasiennya ke ruang ICU untuk mendapat monitoring ketat, termasuk juga monitoring sepsis. Kita evaluasi fase pasien setiap 4 jam. Kalau misal pasiennya masih nyeri ringan, kita berikan paracetamol intravena. Kalau misal nyeri sudah memberat, sudah tidak terkontrol, fase lebih dari 4, kita eskalasi ke morfin dengan pemantauan ketat. Baik dokter. Baik, saya juga menyampaikan terlebih dahulu untuk kondisi Bapak Bayu. Tadi kami telah melakukan tata laksana untuk kondisi gawat darurat dari Bapak Bayu. Dan bisa disampaikan kalau misalnya sekarang Bapak Bayu berada dalam kondisi serius. Dan namun kami dari tim telah berusaha untuk bisa mempertahankan atau menjaga kesembuhan dari Bapak Bayu. Ini apa karena obat asam uratnya, Dok? Kami nggak nyangka bisa sampai separah ini. Benar Ibu, ini disebabkan karena obat asam urat yang tadi diberikan oleh Bapak Bayu. Dan pada dasarnya Bapak Bayu ini terjadi atau kondisinya disebut sebagai Stevens-Johnson syndrome yang pada dasarnya merupakan reaksi imun yang terjadi karena pemberian allopurinol tersebut. Dan untuk ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena pada dasarnya kondisi ini bisa terjadi pada siapapun dan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Yang terpenting sekarang untuk pemberian allopurinol sudah kita hentikan terlebih dahulu. Berarti kalau obat allopurinolnya nggak bisa diminum lagi, gimana ya Dok? Apa ganti obat atau gimana deh? Baik, untuk ini nanti untuk sekarang kita fokus dulu ke kesembuhan kondisi Bapak Bayu sekarang. Untuk allopurinolnya memang benar tidak boleh lagi dikonsumsi seumur hidup. Untuk nanti setelah kondisi Bapak Bayu sekarang sudah ditangani dengan baik, baru kami akan konsulkan ke spesialis terkait untuk goutnya untuk sekalian diberikan terapi alternatif yang lain untuk kondisinya seperti itu. Dan untuk sekarang, karena tadi setelah kami menilai terkait dengan risiko pasien itu sementara di 12,1%, yang mana nanti kalau misalnya udah keluar hasil labnya, baru kami akan lakukan pengkajian risiko ulang. Dan karena risiko Bapak Bayu bisa dikatakan cukup tinggi, itu kami harus rawat di ruang intensif atau ruang ICU. Dengan tujuan untuk bisa memonitor secara ketat terkait dengan tanda vital, kemudian juga kondisi cairan dari pasien, tanda-tanda sepsis ataupun infeksi sekunder lainnya, dan juga terkait dengan kesembuhan dari luka pasien. Untuk itu, nantinya kalau misal ada perubahan kondisi dari Bapak Bayu ataupun ada perbaikan atau akan dilakukan tindakan apapun, saya akan menginstruksikan kepada ibu dan juga keluarga. Terima kasih dokter.